warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatona Nur Maulida dari kelas 9B akan mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan. Strategi dakwah ialah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periode, tidak sekaligus. Salah satu arti strategi yang dimulai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai untuk mencapai sasaran khusus. Teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu Gujarat, Persia, Arab atau Mekah, dan Cina. Teori Gujarat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Bukti batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Islam Gujarat. Kelemahan teori Gujarat ditunjukkan pada dua sangkalan. Pertama, masyarakat Samudra menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan. Yang kedua, teori Persia. Dengan banyak Umar Amir Hussein dan Hossein Zajaningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori-teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki. Teori ini diterima sebagai teori masuknya Islam ke Indonesia yang paling besar oleh ahli sebagian sejarah. Akan tetapi, setelah diteliti, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Yang ketiga, teori Arab atau Mekah. Teori Arab yang menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia langsung pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh beberapa bukti utama. Pertama, pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera memang telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Lalu kedua, mazhab populer di Arab dan Mesir. Dan yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai hingga kini. Teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi baru-baru ini menyebutkan bahwa Islam masuk Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari adanya bukti perpindahan orang-orang Muslim Cina ke Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad 879 Masehi.
strategi dakwah Islam di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, melalui dakwah di kalangan masyarakat, dan seni budaya. Perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat, India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah alih bagian kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat dan para pedagang Islam. Secara bertahap, agama dan kebudayaan Islam tersebut dari perdagangan Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab kepada bangsa Indonesia, proses penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan dan lebih efektif dibanding di antara para pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia. Hingga sekarang beberapa kota di Indonesia terdapat Kampung Pekojan. Kampung tersebut merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Sebagian dari para pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian, Islam cepat berkembang. Yang ketiga, pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh, ulama, atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren, majelis taklim, dan lain-lain. Di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu Islam yang diperolehnya kepada masyarakat, yang akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk. Yang kelima, melalui dakwah di kalangan masyarakat. Terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan kebudayaan Islam, menyebarkan agama Islam di daerah Goa, menyebarkan agama Islam di daerah Kutai, dan menyebarkan agama Islam di kalangan para bangsawan. Wali Songo mereka memegang beberapa peran di kalangan masyarakat. Yang ke-1, penyebar agama Islam. Yang kedua, pendukung kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, penasihat raja-raja Islam. Yang keempat, pengembang budaya Islam. Yang keenam, seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya, seperti bangunan masjid, pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya setempat dengan ajaran Islam yang disusukan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal, misalnya membumikan ajaran melalui syair-syair, yaitu melalui nyanyian, nazoman, dan lain-lain. Dan yang kedua, Bonang, Hikayat, Sunan Kudus. Yang ketiga, mengkulturasikan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari, bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.